Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pengajian Ahlal Musamarah fi Hikayati Aulia'il Ashrah bersama saya Jamaluddin Muhammad. Dalam episode yang lalu kita sampai pada sebuah cerita tentang karomah Sunan Bonang, karomahnya Sayyid Ibrahim, atau dalam naskah lain disebutkan namanya adalah Sayyid Makhdum Ibrahim, yang mana beliau adalah anak dari Sunan Ampel. Konon katanya Sayyid Ibrahim ini memiliki beberapa karomah, karomatul aulia, keramat kalau dalam bahasa Jawanya, memiliki keramat. Jadi kekuatan supranatural, sebuah kekuatan yang tidak tunduk kepada hukum alam, hukum sebab akibat. Misalnya salah satu karomahnya adalah di tempat sujudnya, di tempat sholatnya itu ada bekas sujud, bekas jidatnya, kemudian bekas kedua lututnya dan jari-jarinya itu menempel pada sebuah batu yang kita kenal sampai hari ini menjadi batu sujudan. Kemudian ada lagi ketika lewat, di depannya ada babi yang sedang kawin. Kemudian Sunan Bonang ini hanya mengucapkan bahwa itu bukan babi, melainkan batu. Dengan seketika babi yang sedang kawin itu akhirnya menjadi batu. Kita lanjutkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma Sayyid Qasim bin Sayyid Rahmat fasayati dzikruhu li'annahu hina idzin lam yablugh mablaghur rijal. Kemudian Sayyid Qasim bin Sayyid Rahmat ini adiknya Sayyid Ibrahim, sama-sama anaknya Sayyid Rahmat. Itu nanti akan dijelaskan pada episode selanjutnya. Li'annahu hina idzin lam yablugh mablaghur rijal, karena masih belum dewasa, belum mencapai usia dewasa. Wa amma Sayyid Utsman al-Hajj, akhul Hajj Utsman, wa huwa ibnu Sayyid Raja Vandita, fa innahu tazawwaja imra'atan ismuha Dewi Sari, wa hiya bintu Raden Syukur bin Arya Teja, alladzi taqaddama dzikruhu. Kemudian Sayyid Utsman Hajj, masih saudaranya Hajj Utsman, adik kakak ya, Utsman Hajj dengan Hajj Utsman, yaitu kedua-duanya adalah anak dari Raja Pandita atau Ali Murtado, saudaranya Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Fa innahu tazawwaja imra'atan, Utsman Hajj ini menikahi seorang wanita, seorang perempuan, ismuha Dewi Sari, yang bernama Dewi Sari. Wahya bintu Raden Syukur bin Arya Teja. Dewi Sari ini anak dari Raden Syukur bin Arya Teja. Arya Teja masih Adipati Tubannya, Bupati Tuban. Alladzi taqaddama dzikruhu, yang sudah disebutkan pada episode yang lalu. Wasoro imaman li ahli Jifang wa Fanolan. Dan mereka, Utsman al-Hajj ini menjadi imam, menjadi pemimpin bagi penduduk Jipang atau Panolan. Jadi pemuka agama, pemimpin. Wastautona fi qaryatin yuqalu laha Ngudung, dan tinggal di sebuah desa yang dikenal dengan nama Ngudung. Wasalaka tariqal aulia wa adbaru anid dunya. Kemudian mengambil laku atau jalan para wali, jalannya para wali, yaitu wa adbaru anid dunya, berpaling dari kehidupan dunia. Wala zama ar-riyadhah wat tajarrud lil ibadah. Kemudian istiqomah, terus-menerus melakukan riyadhah, latihan ruhani, wa tajarruda lil ibadah, wasara min auliaillahi ta'ala. Kemudian fokus melakukan ibadah, senantiasa taqarrub atau mendekatkan diri dengan sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
wasoro min aulia illahi ta'ala, sehingga menjadi seorang wali. Washtaharo bisunan mudung, yang kemudian dikenal dengan Sunan Mudung. Lah Sunan ini susuhunan ya, kemudian disebut sebagai Sunan Mudung. Wa wulidalahu unsa ismuha Sujinah wa zakarun ismuhu Amir al-Hajj. Hajj Utsman ini memiliki 2 orang anak. Yang pertama perempuan bernama Sujinah, dan satulah laki-laki bernama Amir Hajj. Kemudian wa amanyahi gede Tunda bintas Sayyid Raja Pandita fatazawwaja as-Sayyid Khalifah Husain wa huwa imamun li ahli Madura wastautona qaryatan fi qaryatin yuqalulaha Kertayasa. Nah, kemudian anaknya Raja Pandita yang kedua adalah Nyai Gede Tunda, Nyai Gede Tunda Pinatih. Nyai Gede Tunda Pinatih ini seorang saudagar perempuan. Kalau di sini dalam versi sejarah yang ada di dalam kitab Ahlal Musamaroh ini, bahwa Nyai Gede Tunda bintas Sayyid Raja Pandita ini menikah, fatazawaja Sayyid Khalifah Husain, menikah dengan Khalifah Husain. Wa huwa imamun li ahli Madura, yaitu seorang pemimpin di negara Madura, di daerah Madura. Wastautona fi qaryatin yuqalulaha Kertayasa, dan menetap di sebuah daerah yang bernama Kertayasa. Wa takhallahu nakalil ibadah wartado lil mujahadah wasoro min aulia illahi ta'ala washtaharo bisunan Kertayasa. Kemudian melakukan kholwat di sini dan terus melakukan ibadah, wartado lil mujahadah, dan terus riyadhah dengan memerangi hawa nafsu, latihan ruhani, yaitu terus menggembleng agar bisa menekan dorongan-dorongan hawa nafsunya, wasoro min aulia illahi ta'ala, dan sehingga menjadi seorang wali. Washtaharo bisunan Kertayasa, yang kemudian masyhur terkenal dengan nama Sunan Kertayasa. Wa wulidalahu waladun yuqullahu Khalifah Sughra. Kemudian memiliki seorang anak yang bernama Khalifah Sughra. Wattaba'ahu fil Islam katsirun min ahli dzalikal balad. Kemudian dia banyak sekali mengislamkan. Jadi pengaruhnya cukup kuat di daerah ini sehingga banyak orang yang tertarik memeluk Islam dan dia dijadikan sebagai seorang pemimpin. Nah, dalam versi sejarah yang ada di dalam kitab Ahlal Musamaroh, bahwa Nyai Gede Tunda ini, Nyai Gede Pinatih, yang kemudian menemukan atau mengasuh Raden Paku, anaknya Maulana Ishak dengan putri Blambangan Sekardadu, ini diasuh, ditemukan karena dihanyutkan ke laut, kemudian ditemukan oleh pedagang. Yang pedagang ini adalah anak buahnya Nyai Gede Tunda Pinatih ini. Nah, Nyai Gede Pinatih Tunda Pinatih ini kalau dalam sejarah yang ada di sini itu kawin dengan Khalifah Husain. Tetapi saya baca dalam naskah yang lain bahwa Nyai Gede Tunda ini sebetulnya adalah seorang janda kaya raya yang sebelumnya menikah dengan Patih Samboja. Jadi Patih Samboja adalah salah satu pejabat istana Raja Blambangan, patihnya Raja Blambangan. Kemudian meninggal, dan mungkin saja ini kawin dengan Sayyid Khalifah Husain ini adalah kawin setelah beliau menjadi janda. Jadi beliau Nyi Ageng Gede Tunda ini, si Ageng Gede Tunda Pinatih ini saudagar kaya raya karena dia pedagang ya, pedagang yang kelak akan mengasuh Raden Paku, atau nama sebelumnya adalah Raden Samudra, karena ditemukan di laut, di samudra, sehingga dinamakan dengan Raden Samudra.
Kemudian setelah nyantri kepada Sunan Ampel, diganti namanya menjadi Raden Paku. Wali Raden Syukur al-Mutaqaddim zikruhu waladun ismuhu Raden Syahid wa tazawwaja Raden Syahid hada Sayyidah Saroh binta Maulana Ishaq. Kemudian Raden Syukur yang telah disebutkan dalam kisah sebelumnya memiliki seorang anak yang bernama Raden Syahid. Dan Raden Syahid ini menikah dengan Sayyidah Saroh. Sayyidah Saroh adalah salah satu anaknya Maulana Ishaq. Jadi Maulana Ishaq ini memiliki 2 orang anak. Di Aceh ya, di Pasai ya, dari istri yang ada di Pasai, bukan istri menikah dengan anak Raja Blambangan, Sekardadu, bukan. Itu Sayyid Qasim dengan Sayyidah Saroh. Nah, Sayyid Qasim ini kalau dalam Ahlal Musammaro itu yang kelak bernama Sunan Gunung Jati. Jadi Sunan Gunung Jati itu kalau dalam versi sejarah yang ada di sini itu anaknya Maulana Ishaq dari istri yang ada di Pasai. Ya wallahu a'lam. Tetapi kalau cerita-cerita yang masyhur, misalnya dalam Purwaka Caruban Nagari, kemudian Sajarah Banten dan lain-lain, bahwa dipercaya Sunan Gunung Jati ini anaknya Sultan Mahmud yang masih keturunan dari Raja Bani Israel. Makanya Mim Bani Israel gitu. Kemudian menikah dengan keturunan Raja Sunda. Wali Raden Syukur. Nah, wahya syaqiqatu Sayyid Abdul Qadir. Sayyidah Saroh ini syakikohnya Sayyid Abdul Qadir. Syakikoh itu saudara seibu seayah, saudara kandung. Wasoro Raden Syahid al-Madhkur imaman li ahli Dermayu wa Manolan. Kemudian Raden Syahid ini menjadi pemimpin bagi penduduk Dermayu wa Manolan. Dermayu bukan Indramayu ya. Wastautona fi qaryatin yuqalu laha Kalijaga. Kemudian menetap di sebuah daerah yang bernama Kalijaga. Wa takhalla hunaka lil ibadah. Di sini melakukan ibadah, kholwat, menyepi, menyendiri, fokus, taqarrub kepada Allah dengan terus-menerus melakukan ibadah, baik ibadah sunnah maupun fardu. Wa'tazala lil mujahadah, kemudian uzlah, menghindari keramaian, menyendiri untuk mujahadah, li mujahadatin nafsi, memerangi hawa nafsu. Wala zama ar-riyadho ila ansor waliyan min awliya illahi ta'ala. Kemudian terus menerus melakukan riyadho, latihan spiritual, sampai kemudian menjadi seorang wali. Wattaba'ahu khalqun kathirun fi ta'atillahi ta'ala walam yanqati' anit takhalli. Kemudian banyak sekali orang-orang yang ikut ya, ro'at, mengikuti jalan dari Sunan Kalijaga ini. Kemudian dikenal dengan Sunan Kalijaga ya. Jadi Sunan Kalijaga ini kalau menurut versi sejarah yang ada di sini itu anaknya Raden Syukur, bukan anaknya Wilatikta ya, salah satu Adipat Bupati Tuban. Wa tizalinas wariyadu wa akbala lil akhirah adbaru anid dunya bil kulliyah. Ya intinya dia melakukan riyadoh lah, kholwat, i'tizal, wa'tizalin nas, menghindari keramaian, menarik diri dari keramaian. Kemudian riyadoh wa akbala lil akhirat, dan sepenuhnya mengorientasikan hidupnya kepada
kehidupan akhirat, wa adbaru anid dunya, berpaling dari dunia, bil kulliyah, secara sepenuhnya, totalitas hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa wulidalahu salah satu aulad, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Raden Said, Sayyidah Roqiyah, dan Sayyidah Rofi'ah. Jadi Sunan Kalijaga ini memiliki 3 orang anak, yang mana dalam versi sejarah dalam Ahlal Musamarah ini termasuk anaknya Raden Syukur. Summa anna Sayyid Abdul Jalil bin Sayyid Abdul Qadir wa Sayyid Amir Husain bin Hajj Utsman wa Sayyid Amir Hajj bin Sayyidah Utsman al-Hajj wa Raden Sa'id bin Raden Syahid wa Amir Hamzah ibnu Sayyid Muhsin alladzina taqaddama dzikruhum dhahabu ila Ampel li khidmati Sayyid Rahmat wa akhdil ilmi minhu wa Sayyid Qasim bin Sayyid Rahmat walladzi sara ra'isuhum fit ta'allum. Kemudian Sayyid Abdul Jalil, anaknya Abdul Qadir, anaknya Sunan Gunung Jati, dalam versi ini loh ya, itu kemudian Sayyid Amir Husain bin Hajj Utsman bin Hajj Utsman wa Sayyid Amir Hajj Sayyid Utsman al-Hajj Raden Sa'id bin Raden Syahid, anaknya Sunan Kalijaga, kemudian Amir Hajj, itu semuanya mondok belajar kepada Sunan Ampel, menjadi santrinya Sunan Ampel. Li khidmati Sayyid Rahmat, membantu khidmah kepada Sayyid Rahmat, dan wa akhdil ilmi minhu, dan mengambil ilmu, belajar, nyantri, belajar ilmu syariat, thariqat, dan hakikat. Makanya kenapa para wali ini berhasil melakukan islamisasi di tanah Jawa ini? Salah satunya adalah ajaran keislaman yang disampaikan oleh para wali ini kompatibel dengan kultur dan budaya masyarakat yang ada di Nusantara ini, yang pada awalnya menganut agama Hindu-Buddha. Jadi alirannya itu, Hindu-Buddha itu kan spiritualis ya. Jadi agama yang mengedepankan sisi esoterisnya, mistisismenya kalau dalam bahasa sekarang. Tasawuf lah, lebih ke sufi. Lah kebetulan ajaran keislaman yang dibawa oleh para wali melalui Sunan Ampel ini, melalui Sunan Ampel itu menggunakan ajaran tasawuf, menggunakan ajaran tasawuf. Jadi akhirnya kompatibel. Jadi kenapa para wali ini berhasil melakukan islamisasi di tanah Jawa ini dalam waktu yang singkat, di abad 14-15, konversi masyarakat Nusantara kepada Islam, perpindahan ya, peralihan masyarakat Nusantara kepada Islam ini cukup besar. Dan hingga hari ini kita saksikan bahwa agama Islam adalah agama mayoritas di negeri ini. Itu karena ajaran yang dibawa oleh para wali ini kompatibel dengan yang ada di masyarakat Nusantara. Dengan keyakinan religius yang ada di Nusantara, yang lebih mengedepankan mistisismenya. Hindu-Buddha itu kan lebih agama yang mengedepankan sisi mistisisme atau sisi tasawufnya, esoterisnya di dalam agama, sisi esoteris, sisi batin dari agama, intisari dari agama, yaitu syariat, tarikat, dan hakikat. Wa taqaddama anna ibnan li Sayyid Maulana Ishaq Al-Qahu Maliku Blambangan faltaqatahu at-tujjar min ahli Gresik wa fawwaduhu ila Nyai Gede wa yuqalu laha Nyai Gede Tundafinatih. Kemudian
Dalam episode yang lalu diceritakan bahwa anaknya Maulana Ishak yang dibuang oleh Raja Blambangan, dibuang ke laut, dan ditemukan faltaqotohu at-tujar min ahli Gresik, ditemukan oleh pedagang dari Gresik, wa fawwaduhu ila Nyai Gede, kemudian diserahkan kepada Nyai Gede, wa yuqalulah Nyai Gede Tundapinati, yang dikenal dengan nama Nyi Gede Tundapinati. Wa annaha sammathu biraden Faku. Kemudian Nyai Gede memberi nama anaknya yang ditemukan di laut itu dengan nama Raden Paku. Nah, saya akan membandingkan misalnya dengan naskah-naskah yang lain. Maulana Ishak ini dikenal dengan wali lanang. Kalau dalam dalam naskah yang lain, Maulana Ishak ini masyhur dikenal sebagai wali lanang. Wali lanang ini menyembuhkan anak Raja Blambangan, Menak Sembayu, yang bernama Sekardadu, ya, Dewi Sekardadu, kemudian kawin dan memperoleh setengah harta kekuasaan Raja Blambangan karena janji dari Menak Sembayu sendiri, barang siapa yang bisa menyembuhkan anaknya maka akan dikawinkan sekaligus diberikan separuh dari kekuasaannya. Tetapi wali lanang ini tidak berhasil mengislamkan Menak Sembayu, bahkan berujung tragis. Sunan Maulana Ishak atau wali lanang ini diusir ketika Sekardadu sedang mengandung anaknya wali lanang ini. Diusir, akhirnya balik lagi ke Pasai, ke Aceh. Lah kemudian anak yang dikandung oleh Sekardadu ini dibuang oleh Raja Blambangan, dibuang ke laut, ditaruh di dalam kotak peti, kemudian dihanyutkan ke laut. Karena dianggap anak ini anak sial. Karena bertepatan dengan perginya Maulana Ishak dan kandungan anak ini, itu di Blambangan terjadi wabah besar yang membunuh banyak masyarakat rakyat Blambangan. Nah, ini cerita selanjutnya. Jadi walam tazah tarbihi wa tabannahu ila an balagho minal umri khamsa asyarosana. Kemudian setelah ditemukan oleh pedagang Gresik dan diserahkan kepada Nyai Gede Pinati, Nyai Gede Tundapinati, yang mana beliau adalah saudagar kaya raya, kemudian diasuh walam tazal tarbihi wa tabannahu, dan diasuh seperti anak sendiri, diangkat menjadi anaknya sendiri sampai berumur 15 tahun. Fasyara'a fi thalabil ilmi asy-syar'iyyah. Kemudian Nyai Gede Pinati ini hendak menyekolahkan, hendak mengirimkan untuk belajar syariat, sekolah, nyantri lah kalau dalam bahasa kita, untuk belajar ilmu syariat. Karena dalam naskah yang lain, Nyai Gede Pinati ini istri dari Pati Samboja, meninggal kemudian menjadi janda kaya raya. Jadi Pati Samboja ini salah satu pati Raja Blambangan yang kekuasaannya sampai ke Bali. Jadi wajarlah anak seorang jenderal kalau sekarang itu yang menguasai perekonomian. Ya kan, jenderal itu kan biasanya punya bisnis-bisnis besar, atau pejabat istana lah. Pejabat istana itu kan biasanya memiliki akses ekonominya itu kan. Kalau sekarang ya, sekarang aja kan kita lihat lah, pejabat-pejabat yang duduk di pemerintahan itu pasti memiliki bisnis besar karena dia punya akses terhadap kekuasaan yang otomatis punya akses terhadap ekonomi juga. Jadi Pati Samboja ini dia menguasai perdagangan niaga yang ada di Bali. Lah kemudian diteruskan oleh istrinya yang beragama Islam. Lah menurut cerita yang lain juga disebutkan bahwa Pati Samboja ini
meskipun dia sebagai patih di Raja Belambangan, tetapi sudah memeluk Islam. Suma sami'a anna fi qaryati Ampel min wilayati Surabaya aliman min kibaril ulama. Kemudian Nyai Gede Pinati ini mendengar bahwa di daerah Ampel yang masih daerah Surabaya itu ada seorang alim min kibaril ulama, salah satu ulama besar. Jadi terkenal kealimannya, terkenal wirainya, dan terkenal dia sebagai seorang aulia illahi ta'ala, yang tiada lain adalah Sunan Ampel sendiri. Yu'allimun nas al-ulumus salasah, asyariyah, thariqah, dan hakikat. Yang mengajarkan 3 ilmu, 3 cabang ilmu. Ilmu syariat, fikih, thariqat, sebagai jalannya, jalan menuju thariqatus sufiyah, kemudian hakikat sufi. Jadi seperti yang beberapa kali saya sampaikan bahwa di dalam agama ini ada dimensi eksoteris zohir dan esoteris batin. Nah, jembatan antara zohir dan batin ini ada yang bernama thariqah, tarekat, Naksabandiyah, Qadiriyah, Kholwatiyah, Akmaliyah, Naksabandi, Qadiri, dan macam-macam lah. Thariqat Mu'tabaroh itu kan macam-macam. Itu sebetulnya metode atau cara atau jalan menuju kepada dimensi esoteris atau dimensi batin yang disebut dengan hakikat itu, ilmu hakikat itu. Faqala li ummihi ya ummah inni sami'tu inna fi Surabaya aliman min kibaril ulama washtahara annahu min ba'dil auliya. Kemudian anak atau Raden Faku yang berumur 15 ini ngomong kepada ibunya, ya ummah, wahai ibuku, ini sami'tu, saya mendengar, inna fi Surabaya, di Surabaya, aliman min kibari ulama, ada seorang alim, ulama besar, washtahara annahu min ba'dil auliya, dan masyhur, terkenal sekali ia sebagai seorang wali. Faqalat lahu ummuhu na'am. Kemudian ibunya berkata, menjawab, ya betul, di sana itu ada seorang alim yang bernama Raden Rahmat. Inna fi dzalika waliyun min auliya illahi ta'ala wasmuhu as-Sayyid Rahmat. Di sana itu ada seorang wali besar yang bernama Sayyid Rahmat. Waluqiba bisunan Makdum, dan dijuluki, mendapatkan lakob itu Sunan Makdum. Nah, ini lakob ini dari Maulana Ishaq kalau kita cerita flashback ke cerita sebelumnya. Jadi kenapa dinamakan Imam Makdum, Sunan Makdum? Sunan itu susuhunan ya. Kenapa dinamakan Sunan Makdum? Karena masih susuhunan. Makdum ai imamun muqaddam, yaitu orang yang pertama kali membabat, mengajarkan keislaman, dakwah Islam di tanah Jawa ini. Wa annahu mustautinu fi qaryati Ampel, kemudian menetap di daerah Ampel. Faqala Raden Faku li ummihi inni uridu as-safar ilaihi. Kemudian Raden Faku berkata kepada ibunya, Bu, saya pengen ke sana, pengen mondok ke sana. Wa urida khidmatahu, wa uridu, dan saya ingin khidmah. Ingin khidmah ya, kepada khidmah itu membantu ya. Jadi bantu berkah lah, mengalap berkah dengan membantu kepada Sunan Ampel. Walakin sa'altu minki intadhabi ma'i litufawwidini ilaihi faqalat if'al ma badalaka wa ana dhahibatun ma'aka ilaihi. Tetapi saya meminta ibu menemani saya, ibu pergi bersama saya untuk menyerahkan saya kepada Sunan Ampel langsung. Jadi saya pengen diantar, saya nggak mau pergi sendirian, kata Raden Faku. Kemudian dijawab oleh ibunya, ya, saya akan mengantar engkau. Wa ana dhahibatun ma'aka ilaihi. Fadhahaba huwa wa ummuhu. Kemudian keduanya berangkat ke sana, ke Surabaya, ila Ampel. Falamma wasala ilaihi dakhalat ummuhu ala Sayyid Rahmat. Kemudian setelah sampai ke sana, ibunya menghadap
kepada Sayyid Rahmat, wa qalat lahu, dan berkata, "Jituka li ufawwid waladi." Jadi saya menghadap sowan kepada panjenengan untuk menyerahkan anakku, untuk memondokkan anakku ilaika, waladi ilaika, li'annahu yuhibbu ayyata'allama minka al-ulum allati yahtaju ilaiha fi dinihi. Karena anak saya itu pengen sekali belajar ilmu yang dibutuhkan di dalam agamanya. Belajar ilmu agama lah. Qala aina huwa al-an? Kemudian Raden Rahmat berkata kepada Nyai Gede, "Di mana orangnya? Mana anakmu?" Qalat huwa dza khorijal baiti. Dia ada di luar gitu. Mustadzilan tahta syajarati tanbul, yang sedang berteduh di bawah pohon tanbul. Fad'uhu ilaika, fada'ahu as-Sayyid Rahmat. Kemudian panggillah, dan Sayyid Rahmat memanggil. Fadakhala wa jalasa baina yadayhi. Kemudian setelah Raden Faku dipanggil untuk masuk ke rumah Raden Rahmat dan menghadap Raden Rahmat langsung, falamma ra'ahu Sayyid Rahmat sakata wa ta'ammala fi wajhi wa tadzakkara ma jara li Sayyid Maulana Ishaq wa ma jara li Sayyid Maulana Ishaq wa waladihi. Kemudian setelah Raden Paku ini menghadap Sunan Ampel atau berada di hadapan Sunan Ampel terdiam. Sayyid Rahmat sakata wa ta'amal. Kemudian dia berpikir ya, ngangen-ngangen kepada wajahnya itu. Dia diam sejenak, kemudian dia mengingat-ingat wajah dari anak itu. Fi wajhi wa tadzakkaru ma jara li Sayyid Maulana Ishaq wa waladi. Kemudian dia juga teringat kepada pamannya Maulana Ishaq dan nasib anaknya. Lamma ra'ahu fihi min syubhah bi Maulana Ishaq. Karena melihat bahwa anak ini mirip dengan Maulana Ishaq. Faqala laha. Kemudian Maulana Ishaq bertanya kepada Nyai Gede, "Ahadza waladaki?" Apakah ini anakmu? Ini anakmu? Kira-kira. Ahadza waladaki min nafsiki? Apakah ini anakmu? Apakah ini anak kandungmu? Gitu. Apakah ini anak kandungmu? Awaladin tabanniyatihi fa akhbarathu bihaqiqati amrihi kama taqaddama dzikruhu. Atau ini anak angkat, ini anak kandung atau anak angkatmu, kata Sayyid Rahmat. Kemudian fa akhbarathu bihaqiqati amrihi. Kemudian Nyai Gede menjelaskan sesuai faktanya, sesuai aslinya, kenyataannya. Kama taqaddama dzikruhu. Faqala, dia cerita bahwa anak ini ditemukan di laut, kemudian saya asuh. Saya tidak tahu ini anak siapa. Faqala Sayyid Rahmat, kemudian Sayyid Rahmat berkata, "In kana ma akhbartani bihi haqqan fa hadza ibnu ammi." Kalau benar ceritamu begitu, maka ini adalah anak pamanku. Wa ana tabayyantuhu wa ana tabayyantuhu ma'ak. Dan saya juga akan mengangkat anak ini sebagai anak angkatku, kata Sayyid Rahmat, karena ini adalah anak pamanku. Qalat, wa min aula bitabanni minka. Wa man aula bitabanni minka, gitu. Jadi tidak ada orang yang lebih berhak mengangkat anak ini kecuali Anda sendiri, gitu. Wa anni mufawwidatun ilaika amrahu litu'allimahul adab wal ulum ad-diniyah fatarakathu inda Sayyid Rahmat.
Kemudian kata Nyai Gede, saya menyerahkan, ini mufawwidhatun ilaika, saya menyerahkan kepada panjenengan, kepada Anda, kepada panjenengan Raden Rahmat, mufawwidun ilaika amrohu, urusannya saya serahkan sepenuhnya, litu'allimahul adab wal ulum ad-daniyah, untuk diajarkan ilmu akhlak dan ilmu agama. Kemudian fatarokatuhu inda Sayyid Rahmat, kemudian anak itu ditinggal, Raden Faku ditinggal bersama Raja Fa'al lamahul adab wal ulum wasalakabi at-tariqu an-naqsyabandiyah. Waduh, lah kemudian di samping diajarkan ilmu agama, Sunan Ampel juga membaiat Raden Faku dengan Thariqah Naqsyabandiyah. Hadza makana min amri Raden Faku. Ini adalah cerita Raden Faku. Jadi Raden Faku ini, kalau saya baca dalam naskah yang lain, itu awalnya bernama Raden Samudra, karena dia ditemukan di laut, di samudra. Kemudian sesuai dengan pesan dari Maulana Ishaq, bahwa anak ini diganti namanya dengan Raden Faku. Setelah dia mondok kepada Sunan Ampel, akhirnya berganti nama menjadi Raden Faku. Jadi ada banyak versi sejarah di dalam cerita Wali Songo ini, yang mana kadang-kadang cerita-cerita itu bisa saling melengkapi atau malah berbeda sama sekali. Ya wallahu alam ya. Misalnya di sini disebutkan bahwa Sayyid Qasim, anaknya Maulana Ishaq, adalah Sunan Gunung Jati. Kalau dalam versi-versi yang lain, Sunan Gunung Jati ini bukan anaknya Maulana Ishaq atau wali lanang, tapi gurunya Maulana Ishaq ini salah satu gurunya Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatillah. Jadi setelah mengembara kemana-mana ke Baghdad dan lain sebagainya, akhirnya sampailah di Pasai. Di Pasai dia belajar ilmu agama, tarikat kepada Maulana Ishaq. Kemudian Maulana Ishaq merekomendasikan Sunan Gunung Jati untuk menemui Sunan Ampel dan belajar di situ. Jadi bukan anaknya ya kalau dalam versi lain. Tapi kalau dalam versi yang ini, itu termasuk anaknya. Abdul Qadir, yang nama aslinya adalah Abdul Qadir, dan saudaranya Saro. Ya wallahu a'lam bishawab. Kebenaran sejarahnya seperti apa? Ya kita terima sajalah. Maklumlah ada banyak versi sejarah yang berbeda-beda. Yang jelas, Wali Songo ini bukan mitos. Ini fakta historis ya. Saya meyakini ini fakta sejarah. Cerita Wali Songo ini fakta. Ya buktinya ada makamnya. Diziarahi oleh jutaan orang dari masa ke masa, dari abad 14-15 hingga sekarang abad 21. Itu artinya masih berkesinambungan. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini ya, Belantara Media ini. Kemudian juga tekan loncengnya, agar kalau ada uploadan baru, kalau ada unggahan baru, video baru, kita mendapatkan notifikasi, mendapatkan laporan bahwa ada baru, kita bisa nontonnya lagi. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ilmu sejarah ini bermanfaat, kita ambil sebagai ibrah liulil albab. Kita belajar dari sejarah. Karena masa lalu adalah cermin bagi kita untuk masa depan. Jadi kita bukan romantisisme sejarah. Belajar sejarah itu bukan meromantisasi ya. Bukan. Tapi sejarah adalah cermin masa lalu untuk masa depan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.